亲爱的弟兄姐妹们，平安！我们又再见面了。求神给我们平平安安，甚至每一个星期四，我们能够在家了网络上崇拜神。Salam saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus. Kita minta pertolongan Tuhan, beri kita sehat selalu supaya setiap hari kami melalui Zoom kita bisa bertemu Komisi Kaleb. Kebaktian kita mulai, mari kita ambil saat teduh. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. 你们若有彼此相爱的心，众人因此就知道你们是我的门徒了。阿们。我们默祷完毕，现在我们唱诗。Kita sekarang nyanyi pujian Tuhan. 我们唱献上感恩的心。献上感恩的心，归给至圣全能神，因他赐下独生子主耶稣基督，献上感恩的心，归给至圣全能神，因他赐下独生子主耶稣基督。如今软弱这一个刚强，贫穷这一个富足，都因为主已成就了大事。如今软弱这一个刚强，贫穷这一个富足，都因为主已成就了大事。献上感恩的心，归给至圣全能神，因他赐下独生子主耶稣基督，献上感恩的心，归给至圣全能神，因他赐下独生子主耶稣基督。如今软弱这一个刚强，贫穷这一个富足，都因为主已成就了大事。
现在我们要低头祷告。Sekarang kita mau berdoa. Doa dibawain oleh Pendeta Phang Chin Chet. Waktunya kami persilahkan, Pak. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk persekutuan bersama lewat Zoom ini Tuhan. Kami bertemu, saling menguatkan, saling mendengarkan cerita dari masing-masing, dan juga untuk kebenaran firman Tuhan yang juga sebentar akan kami dengar, yang dibawakan oleh hamba-Mu, Guru Injil Andre. Tuhan juga memberkati, biarlah firman disampaikan, boleh terus menguatkan kami di masa tua kami terus kuat dalam Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat bagi anak cucu kami. Kami berdoa saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, baik dirawat jalan di rumah maupun di rumah sakit, dimanapun berada, Tuhan berbelas kasihan, boleh menguatkan di tengah sakit penyakit. Kami menyadari Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, terus menyertai kami dan menguatkan kami. Kami berdoa untuk Komisi Kaleb GKY, Tuhan juga menolong untuk pelayanan, untuk persekutuan, untuk kesaksian. Biarlah terus teladan kesetiaan lewat Komisi Kaleb ini bagi keluarga, bagi anak cucu. Boleh kami wariskan kesetiaan iman kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan sentiasa memberkati usaha pekerjaan, bisnis, dan pelayanan anak cucu kami. Biarlah mereka terus diberkati Tuhan dan hidup kami semuanya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ya juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan GKY, baik di seluruh kota di Indonesia, bahkan di luar negeri, dimanapun Tuhan tempatkan. Hamba-hamba Tuhan ini terus dipakai Tuhan dalam mengabarkan firman Tuhan, banyak orang boleh dimenangkan. Kami yakin Tuhan, Engkau dengar doa kami. Seluruh program pelayanan sepanjang tahun ini, di tengah situasi pandemi ini, Tuhan berikan kreativitas, inovasi, dan juga hikmat bijaksana, sehingga semua pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik, dan kerohanian jemaat boleh terpelihara lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat virtual dan sebagainya. Tuhan memberkati. Kami serahkan ibadah kami hari ini, persekutuan kami, dari pertama sampai selesai. Nama Tuhan saja dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Pak Chin Chet. 接下来我们要再次唱一首歌，生活是一个机会。Selanjutnya kita bawa sebuah lagu lagi, hidup adalah kesempatan. Nikmati lagi toh.
hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. 接下来我们要读圣经，读圣经是诗篇119篇150节到152节。Selanjutnya kita akan bacakan firman Tuhan Mazmur 119 ayat 150 sampai ayat 152。我们一起来读呀。追求真恶的人临近了，他们远离你的律法。耶和华，你与我相近，你一切的命令尽都真实。我应学你的法度，久已知道是你永远立定的。求你看顾我的苦难，搭救我，因我不忘记你的律法。Baca Alkitab sampai di sini. Sebelum bawa firman Tuhan oleh Guru Injil Andre, kita bawa sebuah lagu lagi. Tuhan penuhkanlah dengan firman-Mu. 我们再去唱求主的话充满我。然后接下来就是讲道的时间了。Andre, silakan. 谢谢艾队长，弟兄姐妹们，阿姨阿叔，ini apa selamat siang. Wan An ya, Wan An semuanya. Semoga semua ada dalam
kasih Tuhan, dalam kebaikan Tuhan, kesehatan, Tuhan lindungi ya, Tuhan jaga. Kita mau merenungkan firman Tuhan siang ini, kita mau berdoa ya, mari kita berdoa. Woman, welcome. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk siang hari ini. Kami anak-anak-Mu berkumpul melalui Zoom dan kami rindu firman-Mu menyapa kami. Tuhan, berbicaralah dan kami berdoa dimanapun kami berada, Engkau bekerja dalam hati kami, pikiran kami. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, 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 amin. Oke. Saya mau membawa kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan dari Amsal pasal 16 ayat 32. Ya. Amsal pasal 16 ayat 32. Firman Tuhan seperti yang ada di layar masing-masing ya. Saya bacakan ya firman Tuhan ini, Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ya. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Sekali lagi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, dan orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. How? Ya, Ai sama Asu ini rata-rata kan pasti ada di rumah ya. Rata-rata nonton mungkin ya, nonton berita, nonton sinetron, nonton siaran dari China mungkin ya, atau lihat macam-macam lah di TV, di handphone ya. Nah, kalau misalnya suka lihat berita yang politik sekarang ini, ada seorang kiai ya, ketua PBNU ya, Nahdlatul Ulama itu Kiai Haji Said Akil Siroj itu ditunjuk menjadi seorang komisaris ya PT KAI. PT KAI itu adalah perseroan terbatas kereta api Indonesia ya. Jadi yang mengurus membawahi urusan perkereta apian ya. Nah, yang ditunjuk ini adalah Kiai Haji Said Akil Siroj. Yang menunjuk itu Erick Thohir, Menteri BUMN. Nah, mungkin Ai sama Asuk jadi berpikir ya, seperti pemikiran saya ketika pertama kali membaca berita ini. Kenapa seorang ulama yang ditunjuk menjadi komisaris kereta api? Kalau seorang ulama ditunjuk misalnya ya menjadi seorang pimpinan dari NU atau Muhammadiyah, ya itu tentu saja karena itu organisasi keagamaan ya. Tetapi kenapa seorang ulama ditunjuk menjadi seorang komisaris dari PT KAI? Itu kan pertanyaannya begitu ya. Kita menjadi bertanya-tanya ya. Menurut AI atau Asuk, kenapa kira-kira? Coba. Ya. Padahal dia ini kan adalah seorang pemuka agama, seorang yang ngurusin misalnya soal masalah agama, tapi kenapa dia ditunjuk menjadi komisaris PT KAI? Ya. Nah, kalau sebagian kita berpikir-pikir, oh, Pak Andre, mungkin jawabannya adalah karena dia ini orang yang dekat dengan pemerintah, ya itu urusan politik lah, ya. Tapi coba cari jawaban yang paling masuk akal. Kira-kira kenapa, ya? Seorang pemimpin agama ditunjuk jadi komisaris. Nah, mungkin kita lalu berkata begini, oh karena dia pemimpin agama, dia bisa jadi teladan. Betul ya? Dia pemimpin agama, dia karakternya baik, ya. Dia bisa jadi seorang pemimpin yang baik di perusahaan. Oh, mungkin itu jawabannya. Mungkin itu jawabannya. Nah, baru-baru belakangan berapa waktu yang lalu itu ada sebuah kejadian di China. Ada seorang bernama Yang Lin-kun, ya. Dia ini adalah seorang pejabat juga, tapi yang terjadi adalah justru dia ini mengamuk di airport ya, lapangan terbang. Dia mengamuk, dia banting-banting itu komputernya ya,
lalu kemudian dia marah-marah, dia banting lagi itu semuanya, dia bongkar itu. Dia marah-marah pada petugas dari maskapai atau penerbangan itu. Ya. Wah, ini langsung rame, ya, rame di China, di sebuah provinsi di Yunnan, ya. Nah, ini akhirnya menjadi omongan orang, Bapak Ibu, ya, AI masuk, ya. Kenapa? Nah, dia ini namanya adalah Yang Linkun. Dia ini seorang anggota dewan, dia penasihat di Yunnan, ya, di distrik di Yunnan sana. Dan dia itu juga adalah wakil presiden dari perusahaan tambang yang ada di Yunnan. Ya. Nah, dia ini marah-marah kenapa? Karena dia ini terlambat penerbangan. Jadi mau terbang, lalu terlambatlah dia. Karena jalanannya macet, akhirnya dia marah-marah, pesawatnya sudah terbang, tidak tunggu dia. Wah, langsung dia ngamuk-ngamuk. Kejadian ini akhirnya bikin bandara itu ya tadi ya, tempat dia mengamuk itu ya, rusak parah. Dan karena insiden itu di airport, di Kunming Airport itu, dia sebagai pejabat publik dihukum ya 6 bulan penjara dan 1 tahun percobaan. Dan bukan cuma itu saja. Karena dia ngamuk-ngamuk, akhirnya apa? Dia kehilangan pekerjaan. Jadi dia dipecat dari anggota dewan, dia dipecat dari jabatan sebagai wakil presiden di Yunnan Mining Corporation, itu perusahaan tambang. Menurut AI atau Asuk, layak tidak atau pantas tidak dia ini dihukum kehilangan pekerjaan karena ngamuk-ngamuk di depan semua orang? Ya. Ya, mungkin sebagian kita setuju, sebagian kita bilang tidak. Tetapi kita semua setuju kalau seorang pemimpin seharusnya memberikan keteladanan. Maksudnya, jangan sampai pemimpin itu malah mengamuk-ngamuk di depan semua orang dan akhirnya menjadi memalukan karena dia itu harus jadi teladan. Tuh ya, dia itu orang yang ada di atas, orang yang ada di dalam perusahaan atau di daerah, dia itu pemimpin. Nah, kita sebenarnya semakin lama, semakin bertambah tahun, bertambah usia, kita itu semua sebenarnya pemimpin. AI Asuk semua paling tidak adalah orang-orang tua yang punya anak cucu, ya. Dan AI dan Asuk kita semua ini adalah orang-orang yang seharusnya jadi teladan. Kita dilihat, betul ya. Dulu Wo ingat Wo masih kecil itu ya. Kalau misalnya ya lakukan sesuatu, misalnya di rumah itu ya. Misalnya kalau tidur malam, terus kemudian Wo tidak mau tidur, Wo biasanya bilang begini, itu aku belum tidur malam-malam, gitu kan ya. Selalu pokoknya yang dilihat pokoknya bisa pakai bagaimana? Pokoknya aku kalau tidur malam, Wo juga mau tidur malam, pakai alasan aku tidak tidur pagi ya, jadi tidur lebih malam. Pokoknya alasannya selalu begitu. Kenapa? Karena jadi orang tua itu harus jadi teladan. Nah, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, orang yang bijaksana itu adalah orang yang bisa menguasai diri. Atau mungkin dalam bahasa sederhana, Wo bisa bilang begini, orang yang bertambah tua, bertambah usia, seharusnya adalah menjadi orang yang semakin bijaksana. Dan orang yang bijaksana itu ciri-cirinya adalah bisa menguasai diri sendiri. Betul ya? Nah, kalau kita baca kitab Amsal, kita tahu bahwa Amsal itu yang ayat yang tadi kita baca, itu adalah kitab yang selalu berbicara tentang hikmat, ya. Selalu berbicara tentang carilah hikmat. Carilah hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat itu adalah kemampuan yang menolong kita untuk bisa memimpin diri, memiliki hidup yang benar. Hikmat, ya. Bukan cuma hidup yang benar, tapi juga memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan dan sesama, memiliki hubungan yang benar, ya.
Kalau di dalam Amsal pasal 16 yang tadi kita baca ayat 32, di situ sang pengamsal atau sang penulis itu menggunakan istilah yang begini. Ya. Orang yang sabar itu dikatakan melebihi pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Nah, kalau bisa dilihat sebenarnya ini adalah satu padanan, ya. Orang yang sabar itu dikatakan orang yang menguasai dirinya. Ya, orang yang sabar itu adalah orang yang menguasai diri. Dan dikatakan orang yang menguasai diri atau orang yang sabar itu adalah orang yang melebihi pahlawan. Nah, kalau misalnya AI Asuh lihat ya, pahlawan itu disebut pahlawan kalau apa? Menang perang, betul ya? Menang perang, mengalahkan musuh, bahkan di situ dikatakan apa? Merebut kota, merebut kota. Maksudnya wah itu dia itu berjasa, dia itu hebat, dia itu begitu kan ya? Kalau misalnya di cerita 3 kerajaan itu ya, Three Kingdom-nya dari China itu ya, ada Liu Bei, lalu kemudian ada siapa lagi tuh? Cao Cao ya, lalu ada siapa lagi? Lupa ya. Lalu kemudian itu ada yang namanya jenderal-jenderalnya Liu Bei itu ya, yang sekarang diangkat jadi apa itu? Chang Fei ya, ada Chang Fei, lalu ada siapa-siapa sudah lupa itu namanya ya. Nah, itu semua adalah kisah-kisah pahlawan ya. Pahlawan itu apa? Pahlawan orang yang hebat, yang punya prestasi menang perang atau kuat. Nah, Amsal mengatakan kepada kita, seorang pahlawan itu kalah sebenarnya dibandingkan dengan orang yang sabar. Karena kalau seorang pahlawan bisa merebut kota, tetapi belum tentu pahlawan itu bisa menguasai dirinya. Itu kata Amsal. Orang yang hebat, orang yang menang berperang, belum tentu adalah orang yang bisa menguasai dirinya. Nah, sama seperti pejabat tadi yang Lincoln itu. Dia adalah seorang pejabat, wakil presiden di perusahaan tambang, seorang penasihat pemerintah kota, tapi belum tentu adalah orang yang bisa menguasai diri sendiri. Itu ya, Mas? Oh, kalau ingat kalau dulu waktu masih kecil sama Akong ya, ketemu sama Akong, itu ceritanya apa selalu? Ceritanya adalah tentang kesuksesan masa lalu. Ya, dia sukses begini, dia bisa begini, dia bisa begitu. Kan pasti kalau ketemu dengan orang yang biasanya orang yang sudah lansia ya, itu biasa cerita soal masa lalu. Ada yang cerita punya perusahaan, ada yang cerita punya toko besar, ada yang cerita mungkin dulu pernah sekolah ke luar negeri. Tapi orang yang punya keberhasilan itu, pertanyaannya, bisa menguasai banyak toko, bisa menguasai banyak uang, bisa menguasai mungkin prestasi yang lain, tapi pertanyaannya, bisa menguasai diri? Ya, apakah bisa menguasai diri? Nah, jadi begini, ketika Amsal ini mengatakan orang yang sabar adalah bisa melebihi seorang pahlawan, ini sesuatu yang benar sebenarnya. So, ya, kita bertambah usia, belum tentu kita itu juga mampu menguasai diri loh. Kayak gitu ya. Makanya Amsal bilang orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Maksud kata sabar ini apa? Kata sabar ini mungkin orang pikirannya seperti orang Solo ya. Apa bedanya kalau misalnya orang Medan sama orang Solo? Ya. Orang Medan itu kalau berdiri dekat-dekat saja, langsung sudah bilang, apa kau berdiri kau dekat-dekat saya? Kan begitu kan ya? Kutimpuk kau gitu, berdiri dekat-dekat. Wah, pokoknya modelnya pemarah katanya. Tapi kalau orang Solo, meskipun berdiri dekat-dekat, diinjak kakinya, akan bilang begini, maaf mas, kaki saya diinjak, begitu kan ya? Katanya begitu bedanya antara orang Jawa sama orang Sumatera, katanya begitu. Lah, apakah maksudnya sabar itu hanya sekedar begitu? Ya,
Kata sabar di dalam Amsal pasal 16 ayat 32 ini memang bisa kita terjemahkan, yaitu orang yang lambat marah. Tapi dalam bahasa Indonesia sehari-hari sebenarnya bukan ngomong tentang lambat marah, tetapi tidak cepat marah. Siapa di antara AI atau asuh ya selama bertahun-tahun hidup, berpuluh-puluh tahun, sudah 60, 70 tahun, 80 tahun, siapa yang tidak pernah marah? Oh, pasti tidak ada. Semua kita pasti pernah marah. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadapi kemarahan? Nah, di dalam Kejadian pasal 4 diceritakan tentang sebuah kisah, yaitu tentang siapa? Kain dan Habel, ya. Cerita tentang Kain dan Habel ini menceritakan kepada kita bahwa Habel itu persembahannya diterima sama Tuhan. Tuh ya. Sedangkan Kain waktu mempersembahkan korban, Tuhan itu lebih suka sama persembahannya Habel. Nah, Kain ini sebal, ya. Dia marah. Kenapa Tuhan lebih menerima persembahan dari adiknya Habel? Nah, karena dia marah, lalu kemudian diceritakan di situ, Tuhan ngomong sama Kain, mengapa hatimu panas? Wei sama, ya, wei sama nih cemberut, ya, begitu kan ya, wei sama nih ngambek, gitu kan ya. Tapi Tuhan bukan bilang begini, bukan cuma hatinya panas, Tuhan bilang begini, dosa mengintip di depan pintu. Wah, itu dia ya. Dia sangat menggoda, dia itu mengintip menanti waktunya untuk apa? Untuk menguasai hatimu. Dia sangat menggoda, tetapi engkau harus berpuasa. Tuhan bilang, engkau harus berpuasa. Berpuasa atas apa? Berpuasa atas yang namanya panas hati. Ya. Jadi firman Tuhan ini ingin kasih tahu sama kita bahwa sebenarnya kita itu bisa berpuasa. Yang membuat orang itu jatuh di dalam dosa adalah karena tidak bisa menguasai dirinya. Nah, maksudnya menguasai diri itu apa? Kalau misalnya ngambek, kalau misalnya lagi marah, ya, dijahati sama orang, ya, misalnya nih ya, anak kurang ajar, atau misalnya tetangga sebelah itu tidak tahu diri, apa artinya menguasai diri? Oh, Pak Andre, tentu saja artinya menguasai diri, jangan marah. Betul begitu? Tidak boleh marah? Apakah orang Kristen berarti tidak boleh marah sama sekali? Sebagian kita bilang, semprot aja, kan begitu kan ya? Nah, ayo, siapa di antara kita yang makin lama, makin gampang semprot? Ya, waduh, kadang-kadang itu ya kalau di perumahan itu ya, tetangga sama tetangga perang urat saraf, sama tetangga sebelah rumah, tetangga depan rumah, ya. Kenapa? Karena itu ada guguknya itu ya, buang kotoran sembarangan di depan rumah, ya. Waktu kita keluar pagi-pagi, mau lari pagi, mau jalan pagi, cari matahari, buka pagar, itu sudah ada pisang goreng di depan pagar, ya. Waktu lihat pisang goreng, marah tidak? Ini tetangga kurang ajar, sudah diperingatkan berkali-kali, pisang gorengnya ada di sana, begitu kan ya? Ya, pisang gorengnya dari guguk gitu ya, dari anjingnya itu, atau kalau piara kucing gitu ya. Wah, kita udah ngamuk, kita udah marah. Nah, kalau udah marah, bagaimana? Diam saja, ya. Biasa orang yang punya uang itu lebih sabar atau lebih nggak sabar. Yang rumahnya besar itu lebih sabar atau lebih tidak sabar?
Kadang-kadang ya, karena kita sudah makin tua, makin makin merasa diri kita lebih ini, semprot aja. Nah, apa artinya menguasai diri? Apakah berarti disimpan? Wah, disimpan lama-lama stroke. Ya, disimpan lama-lama tekanan batin. Nanti besok sehari pertama lihat itu pisang goreng, minggu depan lihat lagi pisang goreng, bulan depan lihat lagi itu pisang goreng, marah, dendam, serangan jantung. Ya. Jadi apakah menguasai diri itu berarti simpan saja? Salah. Maksudnya menguasai diri itu bukan berarti asal semprot dan juga bukan berarti simpan. Bukan. Menguasai diri itu berarti apa? Berarti, ini saya kasih tahu, mengakui bahwa saya marah. Loh, maksudnya apa Pak? Mengakui saya marah, berarti maksudnya marah saja? Bukan. Mengakui bahwa saya marah, itu adalah sesuatu yang baik. Mengakui bahwa saya ini marah. Saya ngaku saya marah. Coba lihat, kebanyakan orang mengaku dia marah atau tidak. Tuh, sebentar, Pak Andre, saya ini agak bingung. Maksudnya mengakui kemarahan ini kayak bagaimana? Nah, ini yang dari saya baca ya, saya bagikan. Maksudnya mengakui kemarahan itu artinya, ketika kita marah, cara yang paling baik adalah kita mengakuinya depan Tuhan. Waktu Ai atau Asuk lagi marah, waktu marah, berdoa sama Tuhan. Kebanyakan orang hubungan makin rusak ketika apa? Ketika marah, nggak ngaku, langsung nyembur, langsung ngomel, langsung sikat orang. Akhirnya apa? Ribet. Tetapi coba kalau lagi marah, coba diam dulu, lalu berdoa di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan saya marah. Siapa pernah coba? Atau mungkin ini hal baru ya. Kalau kita marah, berdoa. Berdoa dulu. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan saya marah. Saya marah karena saya tidak menghargai saya. Saya marah, cucu saya kurang ajar. Saya marah karena sudah capek-capek masak, tetapi orang tidak makan, tidak menghargai. Saya marah. Kenapa? Marah begini. Ngomong sama Tuhan. Itu cara terbaik yang pertama. Mengakui kalau kita marah. Kebanyakan orang itu, sebenarnya yang salah itu bukan marahnya, tetapi sikapnya waktu marah. Tuh ya. Sikapnya waktu marah. Ada yang apa? Ada yang ngambek, ya kan? Ada yang ngapain? Ada yang langsung emosional, banting-banting barang. Ada yang marah seperti apa? Langsung labrak, ada yang main tangan. Yang salah itu apa? Sikapnya, bukan marahnya sebenarnya. Tuh ya. Jadi marah itu, kalau misalnya Ai dan Asuk ikut kebaktian hari Minggu kemarin, Pendeta Tommy Elin mengatakan, mengkhotbahkan tentang Yesus yang marah. Marah itu tidak salah. Tetapi yang salah adalah kita tidak bisa menguasai diri ketika kita marah. Bahkan kita harus mengakui, bahkan ngomong di depan orang bahwa kita marah. Baik? Ayo. Kita ketika marah, kita ngomong kita marah atau kita ngambek. Dan kita pengen supaya orang tahu saya marah. Kadang-kadang kita tuh semakin ini, kita kepengen supaya anak-anak kita, cucu kita, itu sadar-sadar sendiri kalau misalnya mereka tuh bersalah, gitu kan ya. Akhirnya kita ngapain? Kita ngambek, diem. Kita diamin itu bisa sampai 3 hari, 4 hari. Ya, Wota amat, ya di Surabaya, itu mereka itu punya satu kebiasaan yang buruk. Kalau marah, ngambek.
Wah, itu bisa mama sama anak ngambekan, gitu ya. Saya lihat sendiri bagaimana dia sama ii saya itu bisa ngambekan sampai 1 minggu tidak bicara apa-apa. Kenapa? Karena marah dan marahnya tidak bisa menguasai diri. Ngambek, ya. Wah, didiamin begitu. Karena apa? Karena gengsi. Kalau mau bilang, saya tuh marah, gengsi. Tuh ya, kayak gitu. Padahal Yesus itu marah. Dan bedanya tapi, Yesus itu marah dengan menguasai diri. Maksudnya apa? Menguasai diri. Marah itu alasannya benar. Jangan marah karena alasannya salah. Yang kedua, alasannya bukan saja alasannya benar, tapi caranya juga harus benar. Marah dengan cara yang betul. Jangan marah, tapi caranya sembarangan. Banting meja, gebrak meja, banting barang, banting pintu. Oke? Ya. Tujuannya juga harus benar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah misalnya, kalau misalnya orang itu bersalah pada kita, kita marah dengan tujuan supaya orang itu menyadari kesalahannya, bertobat. Tetapi ada di antara kita marah dengan tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya orang takut sama kita. Begitu, ya. Dan bukan cuma tujuannya tepat, waktunya juga benar. Marah di saat yang benar. Menyatakan bahwa saya marah di saat yang benar. Ya. Saya pikir ini satu hal yang penting buat kita untuk direnungkan. Di dalam firman Tuhan, nubuatan tentang hamba Tuhan yang menderita, atau nubuatan tentang Yesus, diceritakan bahwa Yesus itu dianiaya. Tetapi, Yesus itu membiarkan diri untuk ditindas dan tidak membuka mulut. Bahkan dikatakan seperti induk domba di depan orang yang menggunting bulu, dia tidak membuka mulut. Orang yang sabar itu menguasai diri. Orang yang sabar itu melebihi pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, jadi begini. Hari ini kita semua ada dalam keadaan stres. Semua orang stres. Keluarga kita stres. Anak-anak kita stres. Tadi waktu mau masuk bicara dengan contoh Angela ya, CI dengan semua itu tadi AI Asup tadi curi-curi dengar sedikit katanya semoga akhir tahun ini sudah bisa kumpul-kumpul ya, mau ya semua begitu ya, karena bosan sudah di rumah, bosan tinggal di rumah gitu ya, pergi ke pasar semua mesti pergi pakai masker double-double, mau keluar rumah anak sudah teriak mama jangan keluar rumah, papa jangan keluar rumah, begitu kan ya. Waduh, bosan gitu, kepingin kumpul-kumpul di gereja, kepingin cepat-cepat bisa kumpul dengan semua orang. Iya, semua mau begitu. Kita semua bosan, semua orang susah, begitu. Kadang-kadang kita stres begitu. Tapi kita juga mesti ingat, orang rumah juga stres, anak-anak juga stres. Ya. Nah, kita itu seharusnya menjadi orang tua di rumah, kita seharusnya menjadi teladan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita bisa menguasai diri di tengah kesulitan yang ada semua. Kalau misalnya anak kita stres, pulang kerja stres, pekerjaannya susah, bahkan mungkin usahanya mundur, ya pendapatannya berkurang. Terus di rumah kita sebagai orang tua ngamuk-ngamuk juga, ngambek juga kerjaannya. Lah dia tambah stres lagi. Tuh ya. Jadi kita sebagai orang tua seharusnya kita itu lebih dari orang yang merebut kota tadi ya, lebih dari pahlawan, atau kita menjadi orang tua itu menjadi orang yang bertambah usia, bertambah dewasa, bertambah bijaksana, menjadi berkat buat orang-orang di rumah. Memang keadaannya tidak mudah, Ai dan Asuh semua juga kadang-kadang kita frustasi ya, kita badan sudah tua begitu ya, tenaga sudah kurang, jalan-jalan sudah tidak bisa begitu ya, bentar bergerak begini sakit, duduk sebentar itu pinggang sudah pegal, begitu semuanya susah. Tetapi di tengah keadaan kayak begini, mari
Kita belajar supaya kita bertambah bijaksana, ya, menguasai diri dan menjadi berkat buat anak itu semua. Hal, woman yang kau ya, mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk kami merenungkan firman-Mu waktu ini siang. Tuhan berkati supaya pemberitaan firman-Mu ini, firman-Mu bekerja untuk setiap hati kami, supaya kami bisa diubahkan karenanya, dan firman-Mu ini boleh bertumbuh dalam hati setiap anak-anak. Hamba berdoa, Tuhan berkati Ai dan Asuk dimanapun mereka berada, Tuhan berikan kesehatan dan perlindungan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Andre atas firman sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Andre. Nanti cukup. Mari, saat ini kita akan mendengarkan berita seputar pelayanan Kaleb hari Kamis depan. 我们要做立场的会务报告，就是下周3月11日我们放假，3月11日我们放假，3月18日我们再开始聚会，有一些讲座，就是关于防止打疫苗和疫苗后应注意的事项。Kamis depan kita libur, dan juga kita akan melanjutkan kembali pada tanggal 18 bulan 3. Ada ceramah mengenai orang lanjut usia divaksin, dan setelah divaksin hal-hal apa yang harus diperhatikan. 但愿弟兄姐妹们，你们能够参加，还有邀请你们带领你们的亲戚朋友一同来听这个关于医学讲座，关于疫苗和疫苗后的应注意的事项。Kami juga mengharapkan Bapak Ibu mengajak teman-teman atau sanak famili untuk ikut serta di dalam ceramah ini mengenai vaksin, dan setelah vaksin hal-hal apa yang harus diperhatikan, biar kita sama-sama boleh mendapatkan pengetahuan yang lebih sempurna lagi. Mari kita akan mendengarkan Saudari Chen Xue Mei akan menaikkan sebuah pujian. 好，这个时候我们的陈学梅姐妹要先唱一首诗歌，我把这个时间交给陈学梅姐妹。好，谢谢。听到吗？听到，听到，听到。呀，亲爱的兄弟姐妹们，平安。平安。我要用这个时间来献唱一首诗，就是大约1个月以后呀，我们要纪念主耶稣受难节，是吗？耶稣受难，他是为了救我们，使我们的平安，使我们的一致所以我们感觉到主的爱深入我心。这首歌就叫做深入我心。好。耶稣仍然担当我们的忧患，背负我们痛苦。耶稣为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤，承受的刑罚，我们的平安，领受的鞭伤，我们的医治，完全的医治。感谢耶稣，我的救主，我的平安。
我的医治，我的耶稣，爱我的主，你的恩典深我心。耶稣，恩安担当我们的忧患，背负我们痛苦。耶稣，为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤，因你受的刑罚，我们的平安；因你受的鞭伤，我们的医治，完全的医治。感谢耶稣，我的救主，我的平安，我的医治，我的耶稣，爱我的主，你的恩典深出我心。感谢耶稣，我的救主，我的平安，我的医治，我的耶稣，爱我的主，你的恩典深出我心。我的耶稣，爱我的主，你的恩典深出我心。好，谢谢陈谢梅姐妹所献唱的一首诗歌。但愿一切歌颂赞美都归给我们在天上的父。Terima kasih saudari Syed Mei telah memuji Tuhan. Biarlah segala puji syukur hanya untuk kemuliaan Allah Bapa kita yang ada di surga. Biarlah minggu-minggu yang akan datang saudara-saudari yang lain juga bisa menaikkan puji-pujian ataupun menaikkan kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. 好，这个时候我们要结束今天的家乐团契，由 Andre 传道为我们做祝福的祷告。Kita akan menutup persekutuan Kaleb pada sore hari ini. Doa penutup akan disampaikan oleh Guru Injil Andre. Saya persilakan. Andre 传道好像刚刚出去了我们做最后的结束祝福祷告呀，请我们一起低头，我们做一个祷告。亲爱的天父上帝，我们感谢赞美你的恩典，谢谢你施恩祝福带领保守我们今天家乐的聚会。我们愿上帝你借着你自己的仆人今天的话语，再一次提醒我们，帮助我们，给我们一个温柔的心，使我们不轻易发怒。主要我们在你面前真的能够学习从你而来的性情，让我们能够成为一个柔和的管道，让我们能够活出上帝你要我们活出的见证与样式。荣耀颂赞都归给你，主耶稣基督，求你也是祝福我们每一个家乐的成员，愿上帝你将你在天上的福分大大的赐福于我们每一个，让我们在你面前蒙受你自己的恩典。愿上帝你的恩惠，愿上帝你的慈爱，愿上帝你丰盛的医治的能力都充满我们每一个人，从今时一直到永永远远。阿们。Amin. 好，上帝祝福大家。